Halo guys, bertemu dengan aku lagi Robert Drian. Nah, semenjak tanggal 30 September, aku itu sudah mengunboxing si Infinix Note 12i. Kemudian ada 3 game yang aku mainkan tuh berurutan uploadnya itu juga sudah beberapa hari yang lalu juga ya, seminggu ada deh kayaknya. Maaf baru kali ini aku bisa bikin video reviewnya karena ya kondisi badannya kemarin cukup lumayan parah untuk cuacanya tidak memungkinkan untuk bikin video. Apalagi kemarin suaranya hampir ya hilang, bisa dikatakan seperti itu. Jadi untuk keadaannya sekarang aku udah baik-baik saja dan aku akan membuat video review untuk si Infinix Note 12i ini. Let's go! Oke, yang pertama kita akan membahas soal body design dari si Infinix Note 12i ini. Jadi kita lihat bagian kanan, kita akan melihat sebuah tombol volume penguras suara, tombol penurun suara, kemudian ada tombol power off beserta fingerprint. Dan di bagian atasnya sendiri kita akan melihat ya kosong-kosong saja, tidak ada apa-apa. Dan di bagian kiri kita akan melihat sebuah slot SIM card yang berisikan 2 SIM plus 1 micro SD. Dan di bagian bawahnya sendiri kita akan melihat sebuah stereo speaker, kemudian ada jack 3,5 mm, ada mic serta ada port USB Type-C. Katanya ini stereo speaker, tapi kok di bagian bawah doang? Ya, untuk bagian atasnya sendiri terletak pada earpiece-nya di sini. Ini earpiece sekaligus untuk telepon, tapi suaranya benar-benar menggelegar kok. Tonton saja langsung untuk cuplikan dari sound test Infinix Note 12i ini. Oke, berikutnya kita akan membahas soal layar dari Infinix Note 12i ini. Yang pertama, ia menggunakan layar AMOLED, bukan Super AMOLED ya, AMOLED saja dengan berbentang 6,67 inci. Di tahun 2022 ini bisa dibilang cukup lumayan besar, apalagi memiliki resolusi Full HD Plus 1080 x 2400 pixel. Untuk refresh rate-nya sendiri, ia memiliki refresh rate sebesar 90 Hz. Yang dikategorikan untuk tahun 2022 ini sudah cukup saja, karena mau apa lagi? Masa masih mau 60 Hz saja? Kan nggak mungkin fitur yang harusnya sudah diberikan, tidak diberikan. Untuk force grip experience, yang pertama, untuk rasionya terbilang cukup-cukup saja, yaitu maksudnya enak aja dipegang tangan gitu loh, dalam satu tangan. Dan kemudian untuk bermain game, ya tentunya kita harus memegangnya dua tangan gini kan. Dan terlihat cukup pas dan nyaman saja untuk digunakan. Tidak. Berikutnya untuk panel, aku rasa panel AMOLED-nya ini udah cukup-cukup saja di bawah sinar matahari. Maksudnya mampu dilihat di bawah sinar matahari, meskipun tidak yang nitsnya tinggi-tinggi banget ya, tapi masih bisa dilihat di mata. Moving to the performance, dari tadi kita sudah membahas layar, kemudian body. Dan berikutnya kita akan membahas soal performa dari Infinix Note 12i ini. Infinix Note 12i ini menggunakan dapur pacu MediaTek Helio G85 dengan fabrikasi 12 nanometer. Untuk CPU-nya sendiri ia menggunakan Cortex A75. Kemudian untuk GPU-nya sendiri ia menggunakan Mali G52 MC2. Tentunya tidak komplit kalau tidak dilengkapi oleh RAM dan penyimpanan memorinya. Untuk Infinix Note 12 ini memiliki RAM sebesar 6GB dan bisa ditambahkan 2GB untuk dari internal storage-nya ya, maksudnya extended RAM-nya seperti itu. Kemudian untuk penyimpanan sebesar 128GB. Di tahun 2022 ini 128GB itu cukup banget kalau kalian selama tidak menggunakannya secara over. Contoh penggunaan foto yang banyak sampai 3000 foto lah, itu ngawur, maksudnya tidak cukup untuk memori penyimpanan sebesar 128GB. Kalian harus mesti yang mungkin lebih tinggi lagi di 256. Tapi kalau kalian tujuannya hanya untuk mungkin ya sekedar nyimpen saja, main game, aku rasa cukup saja untuk 128GB. Kita langsung saja ke pengujian yang pertama. Tentunya yang kita uji kali ini game, kemarin kan sudah nih, kita akan membahas soal yang pertama. Untuk AnTuTu benchmark sendiri mendapatkan skor sebesar 250 ribuan. Kemudian untuk Geekbench 5, ia mendapatkan single score sebesar 359 dan dengan multi score sebesar 1386. Dan berikutnya kita akan membahas soal 3D Mark. Nah, ini benchmark yang paling berat sih aku bisa bilang, karena tidak semuanya bisa berjalan di benchmark ini. Kita langsung saja, kita akan membahas di extreme benchmarknya. Ia mendapatkan best loop score-nya yaitu 189. Dan untuk
lowest score-nya ia mendapatkan 187, dan itu kasih 2 angka saja dan itu tidak berpengaruh banget. Dan untuk stabilitasnya ia mendapatkan 98,9%. Wow, menurutku itu cukup bagus sih di angka stabilitas yang segitu, karena kalau overheat biasanya di throttling itu jadi paling stabilitasnya sampai 60-75% saja, tapi ini termasuk cukup bagus untuk performanya. Dan berikutnya untuk pengujian game, ya kemarin aku udah share tuh 3 video aku bermain game. Kalau kalian belum nonton, langsung saja nonton di channel ini ada, aku bahas secara singkat saja ya. Untuk PUBG hanya di settingan smooth ultra, yaitu di antara 40-50 fps. Kemudian untuk Mobile Legends yang mendapatkan fps atau grafiknya ia di smooth high. Dan kemudian untuk Genshin Impact aku bikin di lowest 60 fps, ya aku agak overclock sedikit. Dan kalian untuk hasilnya kalian bisa lihat sendiri di tayangan-tayangan cuplikan aku bermain game yang kemarin tuh. Berikutnya ketiga, yaitu UI. Untuk Infinix Note 12i ini ia menggunakan XOS 10.6 dengan berbasis Android 12. Nah, aku nggak tahu kenapa sih, tapi memang untuk sejauh ini aku suka dengan brand Infinix di bidang basis Android-nya. Ia selalu mendapatkan update yang selalu lebih cepat ketika. Untuk pengalaman UI-nya sendiri XOS, karena ini berupa user interface-nya milik Infinix sendiri, jujur aku kurang nyaman sih dari icon-iconnya, karena aku juga belum mengenali banget. Jadi aku kadang bisa salah mencet dan kadang aku bingung letaknya di mana gitu loh. Berikutnya kita akan membahas hal keempat langsung untuk soal kamera. Ya, untuk soal kamera, ya aku bisa bilang nih handphone ini nggak mengecewakan loh. Sumpah seriusan, aku ngomong ini nggak mengecewakan untuk handphone ini. Langsung saja, ia memiliki setup 2 kamera. Ya, yang pertama adalah lensa utama sebesar 50 megapiksel f1.6 dengan teknologi pixel binning dengan pixel utamanya yaitu 12,5 megapiksel. Dan berikutnya untuk sensor kedua, yaitu sensor yang double-doublean atau sensor gimmick-gimmickan, yaitu depth sensor dengan 2 megapiksel f2.4. Untuk perekamannya sendiri, ia hanya mampu mentok di 1440 pixel 30 fps. Ini suatu hal yang cukup bagus sih, mampu di 1440 pixel. Tapi sayangnya untuk frame rate-nya nggak bisa di 60 fps. Coba kalau bisa di 60 fps, aku cukup lumayan seneng sih. Sayangnya hanya mentok di 1440 pixel 30 fps. Full HD-nya pun nggak bisa 60 fps, hanya 30 fps. Dan berikutnya untuk kamera depannya sendiri, ia memiliki resolusi sebesar 8 megapiksel dengan f2.4 kalau nggak salah ya. Tapi aku nggak begitu ngaruh dengan f-nya. Tapi untuk kamera depannya sendiri, ia juga mentok di perekaman 1440 pixel di 30 fps. Lagi-lagi nggak bisa 60 fps. Orang kamera belakangnya aja nggak bisa 60 fps, apalagi kamera depannya gitu loh. Nggak mengecewakan, aku bisa bilang hasil kamera untuk fotonya tidak mengecewakan. Kalian bisa lihat langsung saja tayangan video dan foto dari Infinix Note 12 ini pada tayangan berikut ini. Ini adalah perekaman kamera belakang dari Infinix Note 12i di 1080 30 fps, dan beginilah hasilnya. Sambil atau tidaknya kalian bisa nilai sendiri. Ini perekaman 2K dari Infinix Note 12i di kamera belakangnya, dan kalian bisa lihat sendirilah hasilnya gimana nih. Sambil atau tidaknya kalian bisa nilai sendiri. Dan ini perekaman 1080 30 fps di kamera depannya Infinix Note 12i, dan beginilah hasilnya. Kalian bisa nilai sendirilah bagaimana hasilnya. Kita lihat nih, ada anjing nih ya, itu ada anjing ya. Ya, ini perekaman kamera depan dari Infinix Note 12i dengan resolusi 2K. Wow, tapi 30 fps saja. Stabil atau tidaknya kalian bisa nilai sendirilah. Dan demikiannya juga ya, kalian bisa lihat sendiri nih. Wah,
Berikutnya yang terakhir, tapi nggak terakhir juga sih. Habis itu ada Vertic. Untuk si Infinix Note 12 ini memiliki kapasitas baterai sebesar 5000 mAh dengan daya pengecasan sebesar 33 watt. Lama pengecasan sebesar 1 jam 22 menit. Ini aku sudah tes sih, ini bener-bener aku sudah tes dan memang ya bisa dilihat cukup lumayan lama. 18 wattnya milik brand lain pun bisa sampai hanya 1,5 jam. Malah ini yang 33 watt kok malah hampir menyerupai 18 wattnya brand tersebut. Jadi aku bisa bilang untuk ngecasnya cukup lumayan lama, yaitu di 1 jam 22 menit. Tapi mengingat baterai yang cukup lumayan besar, aku mendapatkan SOT yang ini cukup menarik, yaitu di kisaran 9 jam. Dan penggunaanku pun terbilang cukup lumayan ekstrim, yaitu aku bisa main game. Ya tahu 3 game itu aku coba-coba terus aku nyetel YouTube terus-terusan gitu bertahan 9 jam, dan aku bisa bilang ini cukup lumayan yang awal yang bagus untuk Infinix memberikan kayak kapasitas yang memadai loh untuk digunakan sehari-hari dari driver. Berikutnya Vertic. Ya, aku sudah membahas semuanya tadi tentang spesifikasinya, kemudian pengujian-pengujian yang aku sudah coba. Verticku sendiri, aku merasa untuk bagian bodi sih enak-enak saja. Tadi aku sudah jelaskan, untuk bermain game juga nyaman, prosesornya pun tidak yang di throttling gitu, tapi lah libas-libas aja lah istilahnya gitu. Kemudian untuk refresh-nya sendiri ya 90 Hz cukup, rasio juga cukup, dipegang tangan enak ya toh. Untuk baterai besar 5000 mAh, kemudian ngecasnya meskipun lama tapi memiliki SOT yang tinggi di 9 jam. Perlu diingat kekurangannya apa sih? Ya aku bisa bilang jujur aja, untuk kekurangannya hanya di video aja sih, nggak bisa 60 fps, juga banyak shaky-shaky-nya kalau aku bilang untuk videonya. Tapi untuk hasil fotonya aku bisa bilang bagus, tidak mengecewakan buat aku. Di kelasnya loh ya, di kelas mid-range tidak mengecewakan. Oke, begitu saja. Pertanyaannya, apa kalian butuh untuk membeli handphone ini? Kalau kalian memiliki budget yang pas-pasan, hanya di 2 jutaan ke atas, kayak 2.300.000, 2.500.000, kayaknya handphone ini cocok untuk kalian beli. Karena memadai untuk kapasitas baterainya dan penggunaan untuk SOT-nya cukup lumayan tinggi buat aku. Kalau aku nggak tahu penggunaan kalian seperti apa, tapi kalau buat aku pribadi dengan harga segitu, worth it banget. Dan aku masih legowo aja dengan harga yang tadi aku sebutkan 2.200.000 itu, kayak ya sudah memadai banget di tahun 2022 ini untuk penggunaan yang cukup lumayan berat. Gitu saja. Terima kasih sudah menonton video ini, video aku review Infinix Note 12 ini. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah ini jika kalian belum subscribe channel ini. Dan jika kalian suka dengan video kayak gini, jangan lupa untuk like video ini. Dan jika kalian tidak suka dengan video kayak gini, ya udah share video ini aja ke teman-teman kalian. Dan aku Robert Adrian pamit undur diri. Ciao. Bye.